Halo, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Pada teman-teman yang menonton video ini, saya doakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya. Dan menariknya untuk topik yang akan saya lihat pada kali ini adalah era Prabowo, Indonesia gemparkan dunia. Sejak Pak Prabowo Subianto memimpin negara Indonesia yang mempunyai hampir 300 juta jiwa ini, banyak perkara yang telah berlaku yang menjadi sorotan dunia ya guys. Yang paling saya lihat menonjol adalah tentang ketegasan Pak Prabowo ini di peringkat internasional. Dan dari segi hubungan baik dengan negara-negara asing, masih lagi mengekalkan opennya ataupun sentiasa terbuka kepada negara-negara lain. Dan saya melihat Indonesia dan Rusia masih lagi seperti dahulu, yaitu kedekatan Indonesia dan Rusia, yaitu bersama dengan Pak Putin ya. Kalau Pak Prabowo dia duduk bertemu dengan Pak Putin, mereka sangat hampir, tetapi kalau dengan Putin dengan kepala-kepala negara yang lain, seakan-akan ada jarak yang jauh. Jadi ini menunjukkan kedekatan Indonesia dengan Putin memang cukup dekat ya. Dan baru ini ada juga viral ya tentang kunjungan Pak Prabowo ke Turki. Dan itu saya lihat di media sosial. Tidak tahu sama ada benar atau tidak, tapi banyaklah berita berlegar-legar layanan yang dilakukan terhadap Pak Prabowo ketika di Turki agak ya macam kurang memuaskan lah. Itu bagi pandangan publik. Bagi Pak Prabowo no hal, tetapi publik melihat begitu. Nah, apa yang telah berlaku baru-baru ini, Presiden Turki ya datang ke Indonesia. Nah, begitu dahsyat sambutan yang telah dilakukan oleh Indonesia yang dipimpin oleh Pak Prabowo dengan iringan hampir 70 ekor kuda ya. Ini jarang-jarang berlaku, tetapi Presiden Turki diiring sehingga hampir 70 ekor kuda, dan iring-iringan ini memang cukup luar biasa. Itu yang saya lihat. Seperkara lagi tentang apa yang telah berlaku di era Pak Prabowo tentang Indonesia nih, ataupun apa yang telah terjadi dan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto selama dia menjadi pemimpin Republik Indonesia. Ini yang menarik bagi saya karena ketegasannya guys. Bagaimana ketegasan yang saya maksudkan itu? Kita langsung nonton klip video ini. Jom. Forum Group Discussion. Forum Group Discussion. Cukup seminar, cukup kajian-kajian, cukup apa itu FGD, apa itu? Forum Group Discussion. Oh, dia sindir-sindir ya? Discussion. Mau diskusi apa lagi? Itu tuh. Ngentaskan kemiskinan absolut, bantu rakyat yang lapar cari makan. Sini guys. Yang rusak perbaiki, jalan yang rusak perbaiki. Diskusi. Studi banding. Mau belajar bagaimana mengentaskan kemiskinan? Studi bandingnya ke Australia. Australia salah satu 10 negara terkaya di dunia. Kok belajar ke Australia? Studi banding, belajar pramuka. Ada apa belajar pramuka? Grundel, habis itu lobby-lobby wartawan, LSM suruh nyerang. Nggak apa-apa, saya lebih takut emak-emak daripada takut mereka-mereka itu. Betul, pemikiran Pak Prabowo ini ya. Kalau saya perhatikan Pak Prabowo ini dari dulu ya, dia sentiasa memikirkan tentang kesengsaraan rakyat. Tetapi sejauh ini yang saya lihat dari segi
apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo memang dia tertumpu pada pembangunan rakyat Indonesia. Begitu ramai, bukan 1 juta, bukan 10 juta, bukan 100 juta, tetapi Indonesia ini hampir 270 juta jiwa penduduk ya. Jadi ini yang akan dipimpin, yang akan dibawa ya, mengurangkan kemiskinan, membuka peluang pekerjaan dan hilirisasi seperti mana yang Pak Jokowi katakan sebelum ini. Indonesia dia stop untuk mengekspor bahan mentah seperti nikel ya, batu bara dan banyak lagi bahan mentah. Indonesia stop, dia mau memproduksikan di negaranya sendiri, yaitu proses hilirisasi. Jadi inilah kesinambungan daripada apa yang rencana Presiden terdahulu disambung oleh Pak Prabowo Subianto, yaitu proses hilirisasi yang membuka peluang pekerjaan. Macam ini yang kita mau, pemimpin yang memikir soal rakyat, soal kesusahan rakyat ya. Dan dari segi apa yang saya lihat, bagaimana dia membawa Indonesia ini, dia membuat hubungan baik terhadap negara-negara asing ya, bertukar transfer teknologi. Sebab Pak Prabowo Subianto ini juga sebelum ini Menteri Pertahanan. Itu yang saya sangat tertarik juga zaman dia menjadi Menteri Pertahanan. Di peringkat pertahanan Indonesia mengekalkan rekod ranking pertama di Asia Tenggara untuk kekuatan militer, manakala ranking peringkat dunia mungkin sekarang ini berada di urutan 10 ya, ranking kekuatan militer peringkat dunia. Jadi itu yang saya lihat, ketegasan Pak Prabowo dan juga naluri hatinya itu yang menjiwai rakyat. Memang sukar untuk mendapatkan seorang pemimpin seumpama Pak Prabowo Subianto ini. Dan dia ini memang usahawan ya, memang sudah sultan. Jadi bila dia menjadi presiden, untuk korupsi-korupsi itu rasanya tidak ada guys. Sebab dia ini memang sudah awal-awal sultan, orang kaya. Jadi dia memikirkan pembangunan rakyat, ingin membawa Indonesia itu maju, menyediakan peluang pekerjaan, dan ketegasannya ini sehingga ditakuti oleh menteri-menterinya guys. Kita langsung sambung nonton video selanjutnya. Marah dan ngegas soal para kabinet yang tidak mau ikut keinginan rakyat akan ditindak. Sekarang, Presiden instruksikan penghematan besar-besaran anggaran belanja negara. APBN dan APBD tahun anggaran 2025 dipangkas sebesar 306,69 Jangan main-main dengan Presiden Prabowo Subianto nih. Kementerian dan lembaga juga diminta untuk efisien sebesar 256,1 triliun dan transfer ke daerah hanya 50,59 triliun. Ya, ini bagus sih supaya tidak menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak penting atau tidak masuk akal. Ya, kabarnya sih karena selama ini APBN itu banyak bocornya, bukan bocor alus lagi, tapi bocor besar. Tapi di sisi lain muncul juga kekhawatiran menjadi pemicu korupsi. Karena apa? Ya nggak puas lah dengan apa yang didapat. Selain itu juga dampak perputaran ekonominya itu gimana? Harusnya sih dipikirin ya. Dipikirkan dulu matang-matang sebelum bertindak. Ada dalih lain yang paling populer adalah untuk fokus ke program andalan Presiden, yaitu lagi-lagi makan bergizi gratis atau MBG, swasembada pangan hingga program 3 juta rumah. Dan yang paling anyar adalah anggaran IKN juga diblokir demi program-program andalan tersebut. Wow, makin ketat nih bos. Tapi emang nggak bisa ngutang lagi ya? Apa karena udah kebanyakan hutang kali ya? Aduh, liar Awal tahun udah bikin rakyat pusing sama pemerintah. Dan ada ironinya, sekaligus menjadi pertanyaan besar. Kenapa anggaran DPR, Kementerian Pertahanan, Polri justru aman dari potongan alias gak terdampak efisiensi? Pantes aja ya para wakil ini rakyat penting nih pertahanan. Ketok palu saat kebijakan ini dibawa ke rapat bersama pemerintah. Dan keistimewaan ini diberikan kepada 17 lembaga negara yang tidak tersentuh pemangkasan.
Lembaga-lembaga tersebut meliputi Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, Mahkamah Agung atau MA, Kejaksaan Agung, Tentara Nasional Indonesia, Polri, Badan Intelijen Negara, serta beberapa lembaga strategis lainnya. Hayo, kong kali kong ya. Kalau saya lihat kenapa ketegasan ini berlaku ya, Bapak Prabowo ini mantan militer dan dia seorang Kopassus. Kenapa pertahanan amat penting bagi sebuah negara? Karena inilah kekuatan dari segi bagaimana kepercayaan satu-satu negara itu terhadap pertahanan. Itu yang dilihat yang pertama sekali. Lihat saja negara-negara asing, sungguh pun negara mereka kecil, contohnya kalian sudah tahu yang bintang 5 kan? Itu negara kecil tetapi dari segi kekuatan pertahanan militernya itu yang membuat negara-negara asing juga segan ya terhadap pertahanan negara tersebut. Nah, Indonesia dia negara besar. Jadi bila negara besar, penduduk yang ramai perlu juga mempunyai kekuatan pertahanan yang cukup. Jadi untuk melindungi rakyat itu yang pertama. Yang kedua, dari segi melindungi investasi-investasi asing di dalam negara tersebut. Contohnya, ada investor dari luar negara membuat investasi di Indonesia. Jadi dari segi mereka punya pelaburan itu terjaga, terjamin. Jadi itu pertahanan. Dan inilah kekuatan bagi satu-satu negara itu antaranya dari segi pertahanan adalah karena ingin keyakinan di peringkat internasional bahwa mereka dari segi investasi itu terjamin selamat. Dan begitu juga hal-hal yang lain amat berpengaruh ya tentang kekuatan pertahanan itu. Jadi kenapa Pak Prabowo yang saya lihat dari segi pertahanan ini dia tidak usik dan juga dia memperkukuhkan lagi atas sebab-sebab seperti yang saya katakan tadi lah. Jadi kalau saya pernah mendengar ya beberapa wawancara berkaitan dengan pertahanan ini. Ini adalah satu perkara yang sangat penting bagi satu-satu negara. Lihat saja mana-mana negara. Sekiranya pertahanannya tidak kukuh, maka mudah dibolosi oleh penceroboh dan juga dari segi perekonomian runtuh guys. Jadi apa yang dibuat oleh Pak Prabowo, apa yang dia lakukan terhadap ketegasannya dan juga membawa Indonesia itu ke arah negara yang lebih baik lagi dan disegani serta dihormati guys. Oke nih, ini merupakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut dengan meriah kedatangan Presiden Turki. Lihat nih yang seperti yang saya katakan tadi. Banyaknya motor. Tengok nih, berkuda. Layanan yang dilakukan terhadap tamu. Lihat nih. Luar biasa. Ini jarang-jarang saya lihat ya pemimpin-pemimpin lain disambut menggunakan kuda nih. Erdogan. Ini Presiden Turki nih guys. Lihat nih. Pak Prabowo Subianto sendiri menyambut dari pintu mobil. Biasa kan orang Presiden keluar jalan kaki di pintu, ditunggu. Tapi lihat, Pak Prabowo Subianto, dia turun pergi mobil. Tengok tuh. Masya Allah, tengok nih. Adab luar biasa. Nah, betul-betul kalau Indonesia, tamu itu ibaratnya raja ya. Lihat nih. Ini Presiden Republik Indonesia yang harus wajar dijadikan contoh bagi negara-negara yang lain ya. Ini antara pemimpin yang saya kagumi juga lah. Kalau sebelum ini ya Pak Jokowi. Jadi sepanjang dia memerintah memimpin Republik Indonesia, memang saya rasa kagum atas cara dia membawa Indonesia itu sampailah seluruh negara menghormati dan juga sangat segan pada Indonesia. Nah, hari ini disambung pula oleh Pak Prabowo Subianto. Nah, inilah yang berlaku ya. Indonesia sekarang ini di era Pak Prabowo Subianto telah menggemparkan dunia, yang mana
dari segi kepimpinannya, dari segi ketegasannya, berani ya di peringkat internasional menyuarakan perkara-perkara yang menjadi satu tanggung jawabnya untuk menyuarakan. Contohnya dari segi Indonesia punya bahan-bahan mentah ataupun sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia tidak sewenang-wenangnya mudah untuk negara asing ya, untuk ya suka-suka untuk mengimport ya. Lepas tu kalau tidak diekspor, mereka kenakan sanksi begitu. Seperti yang telah berlaku sebelum ini, Indonesia kan pernah dikenakan sanksi dan juga pernah digugat di WTO kerana Indonesia tidak mengekspor nikel, tetapi dilawan balik oleh ketika itu Pak Jokowi. Nah, hari ini Pak Prabowo Subianto dia menyambung legasi itu dan juga dari segi ketegasan luar biasa. Ketegasan itu ya mantan Kopassus, mantan tentara. Sudah pasti ketegasan itu lebih menyalah lagi. Bagi saya lebih menyalah lagi kerana dia ini ada background ketenteraan. Dan inilah antara pemimpin yang di ASEAN ini sekarang menjadi satu tunjang kekuatan juga ya, kerana suara yang dimiliki ataupun suara daripada Pak Prabowo Subianto ini, suara dari Indonesia sangat mempunyai satu kekuatan di peringkat internasional. Jadi semoga Pak Prabowo Subianto terus sukses, terus diberi kecergasan dan juga terus diberi kesehatan, dan inilah yang membuat negara-negara asing kagum atas dia punya ketegasan, guys. Ketegasannya itu bukan ketegasan membabi buta, tetapi ketegasannya itu berlandaskan apa yang termaktub dalam peraturan dan juga untuk keperluan rakyat, negara, dan juga menjaga hubungan baik sesama tetangga negara di sekitar Asia Tenggara ini khususnya. Jadi guys, apapun, semoga Indonesia dan Malaysia ini dari segi hubungan baiknya itu terus terjamin, terjaga rapat, dan kita perlu mengatasi perkara-perkara ataupun berita-berita yang sengaja untuk membuat hubungan kita menjadi retak. Semoga Indonesia Malaysia akan menjadi sahabat selama-lamanya. Sampai jumpa lagi guys. Kita bertemu lagi di video akan datang. Bye-bye.